video sebelumnya kita telah mempelajari tentang bilangan berpangkat ya. Yang telah kita selesaikan pada video sebelumnya yaitu yang pertama mengenai kegiatan 1, yaitu memahami konsep bilangan berpangkat dengan melakukan percobaan pembuktian kertas. Kemudian kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu menuliskan hasil percobaan pada tabel yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan dapat kesimpulan bahwa 2 pangkat M itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai kali 2 sebanyak N kali. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang bilangan berpangkat. Untuk memantapkan pemahaman kalian terkait bilangan berpangkat, kita akan selesaikan kegiatan 2, yaitu tentang penulisan notasi bilangan berpangkat dan menentukan nilai dari suatu bilangan berpangkat. Jadi, silakan siapkan buku catatan kalian dan alat tulis yang lengkap. Kemudian ikuti dan simak penjelasan di video ini dengan baik ya. Semangat belajar! Mari kita lanjutkan pada kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini kita akan membahas beberapa contoh dari bilangan berpangkat. Kalian bisa lihat pada tabel. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu 5 pangkat 2. Jika kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka kita bisa tulis menjadi 5 kali 5, yang hasilnya adalah 25. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu 5 pangkat 3. Jika kita tulis dalam bentuk perkalian, maka kita tulis 5 kali 5 kali 5, yang mana bilangan 5 ini berulang sebanyak 3 kali dan hasilnya adalah 125. Selanjutnya yaitu 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 jika kita tulis dalam bentuk perkalian, maka 5 kali 5 kali 5 kali 5, dan hasilnya adalah 625. Mari kita lihat kembali bentuk perpangkatan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini disebut dengan perpangkatan 5, yang mana bilangan 5 disebut dengan basis atau bilangan pokok. Kemudian bilangan 3 disebut dengan eksponen atau pangkat. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terkait bilangan berpangkat, ayo kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu 3 pangkat 3, sama dengan 3 kali 3 kali 3, yang hasilnya adalah 27. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu 6 pangkat 4. 6 pangkat 4 berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6, yang mana 6 ini berulang sebanyak 4 kali dan hasilnya adalah 1296. Kita lihat contoh yang ketiga, yaitu 10 pangkat 7, yang artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, di mana 10 ini berulang sebanyak 7 kali dan hasilnya adalah 10 juta. Nah, sampai di sini tentu bisa dipahami ya. Nah, bagaimana penjelasan tentang notasi bilangan berpangkat dan contoh-contohnya? Apakah bisa dipahami?
Tentu bisa ya. Maka dari itu, mari kita simpulkan bersama-sama terkait dengan bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai kali A sebanyak N kali, di mana N merupakan bilangan bulat positif. Nah, contoh dari bilangan berpangkat adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 bisa dituliskan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya itu berulang sebanyak 5 kali. Nah, 3 ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5 disebut dengan pangkat atau eksponen. Hai, apakah kalian sudah semakin memahami tentang bilangan berpangkat? Jadi ada banyak sekali contoh bilangan berpangkat ya. Misalnya 2 pangkat 3, 3 pangkat 5, 8 pangkat 7, ataupun 10 pangkat 1000. Bagaimana jika negatif 2 pangkat 2 atau negatif 3 pangkat 3? Apakah bisa jika basis atau bilangan pokok dari suatu bilangan berpangkat merupakan bilangan negatif? Dan bagaimana hasil perpangkatan dari bilangan tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Baiklah, kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu negatif 2 pangkat 2 sama dengan negatif 2 kali negatif 2, hasilnya adalah 4, yaitu bilangan positif. Kemudian kita lanjutkan pada contoh yang kedua, negatif 2 pangkat 3, itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Kita ketahui bersama bahwa negatif 8 itu merupakan bilangan negatif. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang ketiga, yaitu negatif 3 pangkat 4. Nah, karena pangkatnya itu 4, berarti negatif 3-nya kita kalikan berulang sebanyak 4 kali. Dan 4 itu merupakan bilangan genap. Nah, negatif 3 pangkat 4 hasilnya adalah positif 81. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang terakhir, yaitu negatif 3 pangkat 5. Karena pangkatnya itu adalah 5, jadi negatif 3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Dan 5 itu adalah bilangan ganjil, sehingga hasilnya adalah negatif 243. Baiklah, jadi kita beranjak kepada kesimpulan. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Kemudian jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dengan berakhirnya kesimpulan tentang bilangan berpangkat yang memiliki basis bilangan negatif, maka berakhir pula pembahasan materi pada video kali ini. Untuk materi terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, bisa kalian saksikan pada video pembelajaran bilangan berpangkat bagian 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.